Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kitab Jami' As-Saghir nomor 4658. Sittatu, 6 perkara. Sittatu asya'a, 6 perkara. Tuhbitul a'mal, yang akan membatalkan amal. Tuhbitu, membatalkan. Membatalkan yang dimaksudkan di sini bukan amal itu sendiri, tapi pahala dari amal. Bisa membatalkan pahala dari amal. Pertama, istighalu bi uyubil khalqi, sibuk dengan aib makhluk. Al-istighalu, sibuk, bi uyubi, dengan aib kekurangan al-khalqi, makhluk. Maksudnya bukan makhluk secara umum. Kalau sibuk dengan kekurangan makhluk secara umum gak ada masalah. Peternak akan sibuk dengan kekurangan hewan ternaknya. Petani sibuk dengan kekurangan pertaniannya, lalu berusaha untuk memperbaikinya. Tapi yang dimaksudkan makhluk di sini adalah manusia atau orang lain. Maka antara terjemahan dengan makna itu kadang-kala berbeda. Sibuk dengan kekurangan orang lain, itu maknanya. Yang kedua, qaswatul qalbi, kesat hati. Qaswah, kesat. Boleh juga diartikan keras, hatinya keras, tidak bisa ditembus dengan nasihat, tidak bisa belajar dari kejadian, tidak bisa ambil iktibar dari pengalaman. Banyak sudah orang-orang yang meninggal seusia dia, tapi dia tetap tidak bisa taat kepada Allah, menunjukkan hatinya kesal. Sudah sering dia masuk dalam kubur, menanam jenazah, tapi tetap enggak sholat, menunjukkan hatinya kesal. Ketika nasihat tidak menembus perasaan seseorang, jiwa dan nurani seseorang, itu menunjukkan hati yang kesal. Yang ketiga, hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia. Yang keempat, qillatul hayat, sedikit rasa malu. Sedikit rasa malu.
Kemudian tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Zalimul la yantahi, orang zalim yang tidak berhenti. Zalimun, orang zalim, la yantahi, yang tidak berhenti. Bisa saja dia melakukan kezaliman yang sama sepanjang usianya. Bisa saja dia berbuat kezaliman demi kezaliman, dari satu kezaliman ke kezaliman yang lain. Kemarin itu zalimi rakyat, lepas itu zalimi kawan, kemudian menzalimi proyek ini, kemudian ke proyek itu. Itu dianggap kezaliman yang tidak berhenti-hentinya. Bisa saja dia menzalimi satu orang tapi sepanjang zaman. Bisa saja dia menzalimi orang-orang yang berbeda tapi setiap hari zalim. Zalimul la yantahi, itu akan membatalkan amalnya. Bukan berarti solatnya tidak sah, pahala solatnya akan diambil oleh orang yang dizalimi. Sibuk dengan aib orang lain itu akan mengambil kebaikan-kebaikannya. Cinta kepada dunia, amal-amal akan dijadikan tujuan untuk mendapatkan dunia. Hadis berikutnya disebutkan dalam Syarah Kabir Imam Tabrani dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis hasan. Nabi SAW bersabda, sittatu majalis, 6 majlis, 6 macam majlis. Al-mu'minu, itu i'rabnya untuk mubtada khabar, tapi waktu yang sama naat kepada sittatu. Yang orang-orang beriman, dominun alallah, itu tanggung jawab Allah. Dominun, tanggung jawab atas Allah. Makana, selama. Ma yang berarti selama adalah ma masdariyah. Ma yang berarti sesuatu, ma mausul. Ma yang artinya tidak, ma nafi. Ma yang artinya apakah, ma istifham. Ma yang enggak diartikan, ma zaidah. Ma apa lagi? Jadi ma saja. Itu kalau salah penempatannya, beda pemahamannya. Berapa macam ma, Habib? Ma nafi, masdariyah, zaidah, istifham, ma mausul, ma nah, itu macam-macam ma. Ma selama, karena ada ia seseorang, fi syai'in minha, pada sesuatu darinya 6. Pada sesuatu minha darinya 6. Yang baru tahu cara belajar, saya sebut satu perkata per kalimat. Untuk melihat di kitab, tulis maknanya di bawahnya atau di atasnya dengan tulisan yang halus tapi bisa dibaca. Sudah tahu caranya? Tulisannya kecil tapi bisa dibaca. Jadi 6 majlis orang beriman itu tanggung jawab Allah.
urusan Allah, di dalam jaminan Allah, selagi dia berada di salah satu dari 6 majlis tersebut. Yang pertama, fisabilillah, di jalan Allah. Fisabilillah, di jalan Allah. Jalan Allah di sini maknanya khas, yaitu berada di medan perang. Berada di medan perang. Yang kedua, di masjid jamaah. Masjid jamaah, apa maknanya itu? Hah? Ini masjid jamaah enggak nih? Masjid jamaah artinya masjid tempat dilaksanakannya sholat jamaah. Apakah itu musola? Karena musola juga masuk kategori masjid. Hadis tidak mengatakan masjid jami'. Masjid jami', masjid yang ada solat Jumatnya. Tapi masjid jamaah, masjid yang ada solat jamaahnya. Musola, langgar dan sebagainya itu masuk. Jadi orang yang duduk di musola, dia berada di bawah perlindungan Allah. Yang ketiga, inda marid, di dekat orang sakit. Duduk di dekat orang sakit. Inda, di dekat, marid, orang sakit. ORG, SAKKIQ ke te, orang sakit. Au fi janazatin, atau pada jenazah. Pada jenazah bisa saja maknanya dia duduk nungguin jenazah yang terbaring di rumahnya. Bisa saja maknanya dia mengiringi jenazah. Bisa saja maknanya dia dalam pengebumian jenazah. Selagi dia beraktivitas berhubungan dengan jenazah, dia berada di bawah perlindungan Allah. Au fi baitihi, atau di rumahnya. Di rumahnya, maka dia berada di lindungan Allah. Maka ketika tidak ada aktivitas yang penting, maka tinggallah di rumah. Jangan kemana-mana, jangan merayap. Duduk di rumah. Bisa dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, walaupun itu mirip dengan tabiat perempuan, tapi laki-laki kalau tinggal di rumah enggak kemana-mana dengan tujuan menyelamatkan diri daripada pergaulan-pergaulan yang tidak bagus, itu dianggap berada di dalam jaminan Allah. Atau yang keenam, inda imamin muqsid, di dekat pemimpin yang adil. Imam, pemimpin, muqsid yang adil. Yu'azziruhu, imam tersebut mentakzirnya. Azzara yu'azziru ta'zir. Apa itu ta'zir? Apa makna ta'zir? Hukuman di bawah had. Kalau had, hukuman yang sudah ada jumlahnya dari Allah dan Rasulnya. Mabuk, dicambuk berapa kali? 40, tidak boleh kurang. Itu nama had, batasannya sudah ada. Mencuri, potong tangan. Begal,
Terbagi 3 hukum. Kalau hanya sekedar mempermainkan orang-orang yang ada di jalan, disuruh dia turun, kemudian suruh dorong mobil, suruh dia push up, suruh dia masak, suruh manjat kelapa, lepas itu dilepaskan dia. Dibunuh tidak, diambil hartanya tidak, maka orang itu akan dipenjara, ditakzir. Tapi ketika dia membunuh, maka orang itu akan dibunuh. Ketika dia ngambil harta doang, nggak membunuh, maka dia akan dipotong tangan kanannya 1 dan kaki kirinya 1. Beda sama mencuri. Mencuri hanya dipotong tangan kanannya, pencurian kali pertama. Tapi pembegalan ambil harta kali pertama, potong tangan kanan dan 1 kaki kiri, 2 sekaligus. Kalau dia membunuh dan ambil harta, maka dia akan dibunuh dan akan disalib selama 3 hari. Selesai bunuh, kemudian dimandikan, dikafanin, disolatkan, ditaruh di atas tiang salib selama 3 hari. Selepas itu baru dikuburkan. Ada yang mengatakan salib dulu 3 hari baru dibunuh. Nah, itu lebih mengerikan buat dia, tidak ngeri bagi yang lain. Tapi kalau sebaliknya, dia dibunuh dulu baru disalib, bagi dia tidak ngeri, tapi bagi yang lain cukup mengerikan. 3 hari 3 malam orang nggak lewat di situ. Ada pocong dipajang. Nah, itu namanya had. Hukumannya sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh dikurangi, tapi ada sebagian hukuman boleh ditambah karena tujuan tertentu. Misalnya, pemabuk bisa dicambuk jadi 50 kali, 60 kali sesuai dengan pertimbangan pemimpin, karena mungkin dia telah mabuk sekian kali. Tapi kalau takzir, hukuman di bawah had, bisa saja dirotan, tapi sampai 39 paling maksimal. Ukuran takzir hukuman paling rendah di bawah had paling rendah. 6. Dan penjara itu bagian dari takzir. Nah, baik seseorang itu bersama pemimpin yang adil, pemimpin sedang mentakzirnya, au yuwakkiruhu, atau pemimpin itu memuliakannya. Memuliakannya. Ada seorang pemimpin yang adil. Kita misalkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kemudian memanggil rakyatnya untuk ditanyai tentang kasus, diselidiki tentang kesalahannya. Maka rakyat yang sedang ditanyai itu berada dalam lindungan Allah. Apalagi kalau dia diundang oleh khalifah untuk temu ramah atau untuk hidangan makan, atau untuk diminta nasihatnya. Yang jelas apapun kondisinya, dalam rangka dihukum atau dalam rangka dimuliakan, ketika seseorang berada di dekat pemimpin yang adil, dia berada di lindungan Allah. Berapa nilainya pemimpin yang adil? Mahal sekali. Karena dengan pemimpin yang adil akan memberikan kenyamanan, keadilan bagi rakyat seluruh Indonesia. Maka Allah bayar mahal pemimpin itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah katakan, kalau kamu punya doa yang istijabah 1 doang, maka 1 itu layak digunakan untuk pemimpin yang adil. Hadis berikutnya,
Nabi SAW bersabda, sittatun, 6 kelompok manusia. Sittatun, 6 kelompok manusia. La'antu, aku kutuk, hum, mereka. La'antuhum, aku kutuk mereka. Artinya didoakan kecelakaan terhadapnya oleh Rasulullah. La'anahumullah, mengutuk akan mereka oleh Allah. Wa kullu nabiyyin mujab, setiap nabi itu dikabulkan doanya. Wa kullu, setiap, nabiyin, nabi, mujab, dikabulkan doanya. Maka orang ini tidak ada satupun tempat yang bisa melindunginya. Tidak ada satu zat pun yang mampu memberikan pertolongan kepadanya. Tidak ada benda apapun yang dia bisa bersandar kepadanya ketika Allah dan Rasul telah mengutuknya. Apa yang bisa dia banggakan? Apa yang bisa diharapkan di akhirat kelak? Allah dan Rasul tidak lagi berpihak kepadanya. Ada 6 jenis manusia. Pertama, az-zaidu fi kitabillah, yang menambah pada kitab Allah. Az-zaidu, yang menambah fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Kitabillah di sini kalau kita artikan dengan makna khas, artinya Quran. Kalau kita berpijak dengan makna umum, artinya seluruh kitab yang Allah turunkan. Maka maknanya juga umum. Yahudi yang merubah-rubah Taurat juga sama. Nasrani yang nambah-nambah Injil juga sama. Muslim yang menambah-nambah Al-Quran juga sama. Disebut Muslim itu hanya simbol. Sebetulnya sejak dia menambah Quran, dia tidak lagi Muslim, jadinya kafir. Tapi kita sebut dia Muslim karena sebelumnya dia Muslim. Nah, jadi siapa saja yang menambah-nambahkan kitab Allah Subhanahu wa taala, baik Al-Quran ataupun kitab yang lain, maka dia dikutuk oleh Allah. Kenapa dikutuk? Karena dia telah merubah panduan kehidupan yang sebenarnya. Kalaulah Yahudi tidak merubah-rubah dan menambah-nambah kitab Taurat, banyak orang Yahudi kalangan rendah masuk Islam. Kalaulah Nasrani tidak merubah isi Injil, maka banyak orang-orang Nasrani awam yang akan masuk Islam. Tapi ketika mereka baca kitab Taurat berbicara tentang sifat Nabi, dia robah. Sebenarnya rambut Nabi itu bukan keriting, bukan juga lurus. Lurus agak keriting sedikit. Apa namanya? Ikal. Dia ganti lurus kayak ijuk maksudnya. Akhirnya Yahudi cari Nabi itu nggak jumpa-jumpa. Mana Nabi akhir zaman yang rambutnya lurus-lurus? Nggak jumpa. Kulit Nabi merah putih campur merah, dirubah sawo matang misalnya, hitam mengkilat. Akhirnya dia nggak jumpa Nabi akhir zaman. Banyak umat sesat asbab penambahan itu. Nah, begitu juga halnya dengan Al-Quranul Karim. Seperti yang diceritakan bahasanya di dalam Injil
itu ada pengharaman babi, ditambah hutan, haram babi hutan. Nah, nambah hutannya saja, maka kalau babi diternak jadi halal, karena ditambah hutan dikit. Hutan Allah haramkan kepadamu babi, nggak boleh makan babi umat Nasrani, tapi dia tambah dikit, Allah haramkan kepadamu babi hutan. Babi kampung boleh. Asbab penambahan itu. Nah, yang kedua, mukadzibu, orang yang mendustakan. Orang yang mendustakan biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendustakan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak percaya dengan takdir. Ini biasanya menjangkiti orang-orang ilmiah, orang-orang modern yang kelewat cerdas, terlalu pintar. Apa saja penelitiannya dan usahanya itu membuahkan hasil, sehingga dia nggak percaya sama takdir. Kemudian al-mutasallid, orang yang berkuasa bil jabarut, dengan kezaliman, dengan keangkuhan. Orang yang berkuasa dengan modal keangkuhan, dengan modal kezaliman. Setiap yang tidak sejalan dengan dia, angkat. Enggak sesuai dengan pendapatnya, buang. Sama dengan Belanda, dibuang dari satu daerah ke daerah lain, sampai-sampai tuanku Imam Bonjol yang harusnya di Pasaman kuburnya, nggak jumpa di Pasaman. Dibuang kemana? Ke Manado. Jauh ke situ merantaunya. Kenapa? Karena nggak sesuai. Itu juga ada yang lebih parahnya lagi, dibuang dari alam dunia ke alam kubur. Itu nggak sesuai dengan dia. Itu mutasallid bil jabarut. Fayu'idzu, maka dia memuliakan. Dia memuliakan. Bidzalika, dengan demikian, demikian kezaliman, man adzallallah, orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Man, orang-orang, azalla, yang dihinakan oleh Allah. Wa yudhillu, dan dia menghinakan. Wa yudhillu, dan dia menghinakan man a'azzallah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena keilmuannya, karena kesolehannya, di mata dia itu menjadi orang hina. Tapi ketika orang itu dihinakan oleh Allah karena dia maksiat, tapi bagi dia itu adalah orang-orang mulia, dapat posisi, dapat tempat, dapat izin, dapat bantuan. Tapi ketika orang-orang mulia dipersulit,
Ini muslim yang diceritakan di sini, bukan non muslim. Kalau non muslim nggak ada cerita la'antuhum wa la'anahumullah. Kalau sudah non muslim mal'un, khalas. Tapi yang dibicarakan di sini adalah orang yang mengaku agama Islam tapi memimpin dengan kezaliman. Kemudian mustahillu li huramillah, orang yang menghalalkan, mustahillu orang yang menghalalkan bagi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Huram itu bentuk jamak taksir daripada haramun. Haramun, haramaini, huram. Perkara-perkara haram. Dia halalkan perkara-perkara haram. Innamal bai'u mithlu riba. Nah, itu konsep dia. Jual beli sama saja dengan riba. Dihalalkan riba, dihalalkan bunga bank, dihalalkan muamalah yang haram, dihalalkan perkara yang Allah haramkan, baik zat ataupun perbuatan ataupun cara. Cara jual beli seperti ini dilarang oleh Allah, oleh dia halal. Benda ini Allah haramkan, dia halalkan. Perbuatan ini Allah haramkan, dia malah menghalalkan. 3 hal: perbuatan, benda, cara. Wal mustahillu, menghalalkan, orang yang menghalalkan min itsrati, dari keluargaku. Min, dari, ditulis itsrati, keluargaku. Itu yang nggak tamat SD pandai menulis. Nah, tolong dicek nanti. Kecil kali. Kalau ditimbang kita sama dia sama berat. Itu pandai nggak nulis ya itu. Membingungkan. Atau malah nggak tahu mana yang kita baca, mana yang sedang dia tulis. Itsrati, keluargaku. Mustahillu, orang yang menghalalkan, min, dari, itsrati, keluargaku, ma haramallah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ma, sesuatu, harama, yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan keluarga itu, menghalalkan keluargaku, maksudnya adalah menghalalkan, membiarkan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dia bunuh, untuk disakiti atau dizalimi. Tapi dalam koridor yang Allah larang. Ketika dia menghukum keluarga Nabi, memotong tangannya karena mencuri, mencambuk 100 kali karena berzina, membunuh karena membunuh, itu nggak ada masalah. Itu perkara yang Allah halalkan. Nabi SAW bersabda, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah putri Muhammad yang mencuri, aku akan potong tangannya. Bara'allahu minha. Bara'ahallahu minhu. Enggak akan pernah Sayyidah Fatimah akan mencuri. Tapi kalau Nabi akan potong tangannya sendiri. Jadi kalau selagi yang ditegakkan hukum-hukum Allah, enggak ada masalah. Tapi selain daripada itu,
kalau dia mentolerir melakukan hal-hal yang menyakiti atau membunuh keluarga Nabi, dia akan dikutuk oleh Allah dan Rasul. Nabi bersabda, cintailah keluargaku karena mencintai aku, cintailah aku karena kalian mencintai Allah. Wattariku lis-sunnati. Dan yang keenam, orang yang dikutuk Allah dan Rasul, orang yang meninggalkan sunnahku. At-tariku lis-sunnati, orang yang meninggalkan bagi sunnahku. Ketika dia hanya berpedoman dengan Al-Quranul Karim, menyampingkan hadis-hadis Rasul, memberikan ucapan-ucapan atau statement terhadap hadis-hadis Nabi dan perkara-perkara yang mendangkalkan kecintaan umat kepada hadis, menjauhkan umat dari hadis. Seperti ungkapan-ungkapan yang sering diungkapkan oleh kaum liberal, Nabi itu 24 jam, tidak semuanya dalam rangka sebagai Rasul. Kadang Nabi itu marah, kadang Nabi kesal, kan manusia biasa. Jadi enggak semuanya menjadi hadis dan syariat. Itu ungkapannya. Kadang Nabi bergurau, kadang Nabi bercanda. Tidak semuanya menjadi hadis Nabi. Maaf, tidak semuanya menjadi panduan syariat. Kadang itu tradisi, kadang itu keperluan. Nabi makan, ya kita makan, selesai. Untuk apa urusan Nabi makan pakai apa? Sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Nabi pakai tangan, kita pakai sendok, terserah. Masa makan soto pakai tangan? Memang ada beberapa makanan yang kalau nggak pakai tangan nggak ada masalah. Tapi ungkapannya itu menyudutkan sunnah. Itu orang-orang yang berusaha meninggalkan hadis, sampai nanti kepada satu titik hanya berpegang kepada Quran saja. Hadis sahih. Hadis berikutnya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakhruju, sa artinya selagi. Nah, kalau selagi itu, selagi menggunakan huruf sin, itu menunjukkan akan terjadi di dunia. Sayaqulu sufaha, terjadi di dunia. Tapi apabila diawali dengan kalimat saufa, itu terjadinya di akhirat. Saufa ta'lamun, kalian akan tahu. Tar di akhirat baru tahu. Kedua-duanya itu termasuk apa? Udah belajar tapi nggak bisa jawab. Fi'il apa? Tanda fi'il? Fi'il mudhari'. Tanda fi'il mudhari'. Naam. Satakhruju, akan keluar. Akan keluar tapi belum. Narun, api dari Hadramaut. Nah, dari Hadramaut. Kapan? Qabla, sebelum yaumil kiamati, hari kiamat. Sebelum hari kiamat. Tahsyurun nasa, ia akan mengumpulkan manusia. Ia akan mengumpulkan manusia. Jadi api itu akan menghalau manusia ke satu tempat.
Ketika hadis ini diriwayatkan, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah waktu api itu sudah keluar? Nabi bersabda, "Alaikum bis-Syam." Pergilah kamu ke negeri Syam. Pergilah kamu ke negeri Syam. Kalau api itu belum keluar, pergilah ke Yaman. Al-imanu Yaman. Siapkan 100 juta. Enggak bisa 45.000, 450.000 sebulan kalau di Yaman. 65 juta setahun. 130 juta 2 tahun. Cukuplah 10 tahun di situ. 650 juta. Kalau nggak mau pakai modal, pakai jalan kaki. Insyaallah sampai. Kalau nggak sampai di Yaman, sampai di akhirat. Nah, tapi kalau api itu sudah keluar, jangan lagi di Yaman. Nabi sarankan kalau api itu sudah keluar dari Yaman, pergilah kalian ke Syam. Tapi tidak ada Indonesia situ. Nah, kemudian kalau Dajjal sudah keluar, pergilah kalian ke Makkah dan Madinah. Jadi setelah keluar api, pindah dari Yaman ke Syam. Nanti Dajjal muncul, pindah dari Syam ke Makkah, Madinah. Nah, kalau mau potong kompas, langsung saja ke Madinah. Jadi 3 saja: Yaman, Syam, Makkah, Madinah. Mukimnya, tempat tinggalnya, mukimnya dan tempat tinggalnya, bukan belajar. Nah, kalau belajar ada tempat-tempat tertentu, tidak seluruh tempat. Nah, ada di tempat-tempat tertentu, tapi tidak di seluruh tempat. Jangan antum sampai masuk ke Ahmadiyah situ ntar, atau ke Syiah, atau ke Wahabi, tapi tempat tinggalnya 4 negara itu yang berada di dalam jaminan Allah, perlindungan Allah. Naam. Ya Karim. Satru penutup. Satru penutup mabaina, sesuatu antara ayuni, mata-mata. Mata-mata itu maksudnya mata, bukan mata-mata, tapi mata-mata nih. Nah, al-jinni jin, wa aurati dan aurat-aurat. Aurat-aurat. Tahu aurat? Apa aurat? Bang, aurat itu apa? Hah? Nggak tahu itu namanya. Apa? Hah? Enggak. Itu bapaknya aurat. Tumbahnya aurat itu, bukan aurat. Ayat apa aurat? Perkara yang nggak boleh dibuka. Perkara yang nggak boleh dibuka. Kau ke WC mana, Cahaya?
dalam celana. Nah, insyaallah. Kalau itu definisinya harus buang air kecil dalam celana. Satru, penutup ma baina ayunin nas, sesuatu di antara mata jin, wa aurat, dan aurat Bani Adam, manusia. Idza dakhala, apabila masuk ahaduhum oleh salah seorang mereka al-khala'a ke WC. Al-khala'a ke WC, ayakula, bahwa dia membaca Bismillah. Nah, jadi ketika seseorang melepaskan kain penutup auratnya, maka jin akan lihat auratnya. Dilihat oleh jin, kemudian ditiup dia. Ada dikasih dia apa di situ, apa namanya, kuman. Taruh dia jin kuman, kasih kuman dikitnya, kuman. Pokoknya nampak oleh jin. Kemudian dipanggil kawannya, ayo sini lihat nih. Dan orang itu wajib menutup aurat. Dan dalam suatu saat atau waktu-waktu tertentu, dia mesti buka aurat. Bagaimana supaya dia di WC yang mesti buka aurat, supaya auratnya nggak kelihatan oleh jin? Dan jin itu tempat tidurnya sebagian besar di WC. Maka baca Bismillah. Ketika baca Bismillah, maka jin nggak akan lihat aurat orang yang buka aurat dalam waktu-waktu yang diperlukan. Di mana baca Bismillahnya, Ali? Hah? Di luar WC, di pintunya, di depannya. Jangan untuk buka pintunya, buka celana Bismillah. Itu haram hukumnya. Menyebut nama Allah dalam WC. Tapi sebelum buka pintu WC. Nah, hadis berikutnya juga sama. Satru, penutup ma, sesuatu, baina, antara, ayunil jinni, mata jin, wa aurati bani Adam, dan aurat manusia. Itu hadisnya sama dengan hadis sebelumnya. Idza wada'a, apabila melepaskan, ahaduhum, oleh salah seorang mereka, thawbahu, pakaiannya, ayakul, bahwa dia baca Bismillah. Nah, sama. Sutratul imam, sutratu man khalfah. Sutroh imam, sutroh imam adalah sutroh orang-orang di belakangnya imam. Siapa yang ada di belakang imam? Makmum. Apa itu sutra? Jaka. Hah? Apa itu sutra? Supra dan sutra apa bedanya? Kalau supra apa?
Masya Allah, keren. Masa nggak tahu keren? Gofar Vigo, apa itu sutra? Apa? Pembatas depan imam. Supra? Sutra. Akan sutra. Satir. Satir. Pembatas jamaah laki-laki dan perempuan. Jadi sutroh, sesuatu yang diletakkan di depan orang sholat, minimal tingginya 2/3 hasta, dan jaraknya antara tumit dan orang sholat 3 hasta maksimal. Ketika Nabi SAW pakai sorban, lalu mau sholat dan sutra tidak ada, maka Nabi buka sorban untuk sutra. Maka ulama fikih katakan lebih utama sutroh dari sorban. Maka siapa saja yang sholat pakai sutroh, lalu ada orang lewat di depannya, maka Nabi bersabda, halangilah orang tersebut dengan cara yang lebih ringan. Kalau nggak mau dinaikkan sampai kalau kamu bunuh sekalipun, tidak wajib dibayar dendanya dan diatnya. Darahnya muhdarud dam, darahnya tidak bernilai. Maka kalau sekiranya ada yang lewat di depan orang sholat, di antaranya keledai, anjing hitam, maka pahala sholatnya berkurang. Tapi kalau dia pakai sutroh, pahala sholatnya tidak berkurang. Maka ketika sholat berjamaah, nggak mungkin setiap makmum pakai sutra. Bayangkan setiap makmum pakai sutra. Saf pertama pakai sutra aman, karena ada dinding di depannya. Saf kedua dia bawa sutra sendiri-sendiri. Panjang depannya. Waktu saf pertama mau duduk, duduk dia di atas sutra saf kedua. Masya Allah. Maka Nabi bersabda, kalau sudah sholat berjamaah, makmum nggak ada sutroh lagi. Sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Kalau sekiranya imam tidak pakai sutroh, berarti dia telah mentelantarkan dan menyia-nyiakan sholat sekian banyak makmum. Pentingnya sutroh dalam sholat. Bagi yang mihrabnya seperti kita ini, mihrabnya sembarangan saja, asal depan jadi mihrab. Atau mihrab masjid yang kelebaran besar ke depan, panjang, maka ada sutra di depannya. Tapi kalau musola-musola kecil yang memang mihrabnya itu sepanjang sejadah, itu nggak boleh sutra lagi, dah ada dinding. Nah, ini bagi pengurus masjid, atau antum jadi pengurus masjid atau jadi imam masjid, maka letakkanlah sesuatu di depan orang sholat. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, status hadis tidak dikomentari oleh Imam Jalaluddin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Kaisan, satas robu,
Fatisah, sabatisa, selagi akan, tasrabu, meminum, ummati, oleh umatku, min, dari, ba'di, setelahku, al-khamra, akan khamar. Jadi umatku nanti akan minum khamar. Yusammunaha, mereka memberi nama akannya khamar. Yusammuna, mereka memberi nama ha akannya khamar bi ghairi ismiha, dengan selain namanya. Dengan selain namanya. Untuk apa itu dilakukan? Dalam rangka menghalalkan yang Allah haramkan. Ketika Al-Quran mengharamkan khamar, lalu dia katakan kita nggak minum khamar, kita hanya minum topi miring. Nah, minum apa lagi itu? Minum mabuk-mabukan? Apa jaga? Tua misalnya. Air tapai yang dikubur selama 7 bulan dalam tanah. Jangan terbuat pula. Apalagi jaga? Mereka kasih nama-nama lain supaya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mereka katakan kamu mabuk ya, kan nggak pakai khamar. Quran cuma mengharamkan khamar, ini bukan khamar. Diberi nama-nama lain. Wa yakunu aunuhum, dan adalah penolong mereka, ala syurbiha, atas meminumnya khamar, umara'uhum, pemimpin mereka. Sudah terjadi. Nabi sudah prediksi dan prediksinya pasti terjadi. Di akhir zaman nanti, umat Rasulullah dalam artian muslim akan mabuk-mabukan, tapi tidak lagi dan air perasan anggur, tapi dengan jenis-jenis yang lain dengan nama yang bermacam-macam, yang sebahagian dari minuman yang memabukkan itu dilegalkan oleh pemerintah mereka dengan berbagai macam alasan. Pertama, alkoholnya kadarnya rendah, nggak ada masalah dikonsumsi. Ini alkohol kadar rendah, ini hanya minuman penghangat badan. Banyak alasannya. Yang hakikat sebetulnya adalah karena itu adalah pemasukan pajak negara. Kalau ditutup nggak ada pemasukan. Biarlah mereka teler, yang penting ada pemasukan. Banyak pemasukan, rakyatnya teler, gampang untuk mempergunakan uangnya. Itulah konsepnya sebetulnya. Nah, yang membantu, yang menyokong, yang melindungi adalah umara, pemerintah mereka. Kalau ada organisasi, kalau ada badan, kalau ada perkumpulan yang melarang hal tersebut,
yang memberantas hal tersebut itu dianggap orang-orang perusak. Dianggap orang itu sebagai perusak. Padahal kerusakan yang disebabkan oleh mabuk-mabukan, sebagaimana Nabi sabdakan, al-khamru ra'sul khati'ah. Khamar itu adalah kepalanya kejahatan, pangkal mulanya kejahatan. Itu akan berefek kepada seluruh kehidupan manusia kalau sudah mabuk. Pertama, dia akan menghalalkan yang haram, kemudian dia akan melakukan perusakan ketika dia sedang mabuk. Setelah mabuk, kemudian balak. Itu hobinya. Setelah mabuk, balak. Tuh bayangkan, orang yang sadar saja bawa motor jatuh. Ini orang mabuk suruh balak. Mana kencangnya dia tuh. Sama ada orang tidur bawa motor. Nah, satuftahu alaikum aradun, akan ditaklukkan. Satuftahu, akan ditaklukkan. Alaikum, atas kalian. Aradun, bumi-bumi. Makna bumi-bumi adalah negara-negara. Wa yakfikum, dan mencukupi akan kalian oleh Allah. Mencukupi akan kalian oleh Allah. Allah berikan bantuan kekuatan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan dana, Allah berikan kesetiaan prajurit dan sebagainya, sehingga Islam mampu menaklukkan berbagai macam negara-negara yang ada di dunia, sampai kepada puncaknya 2/3 dunia minimal itu pernah berada di dalam kerukunan Islam sekian ratus tahun. Ketika hal itu sudah terjadi, kejayaan berada di tangan umat Islam, tapi pesan Nabi adalah fala ya'jiz ahadukum, maka jangan sampai lemah oleh salah seorang kalian. Jangan sampai lemah oleh salah seorang kalian, ayyal huwa, bahwa dia bermain bi ashumihi, dengan anak panahnya, dengan anak panahnya. Pada hari itu tidak ada lagi gunanya perperangan. Negara cukup didatangi, dia akan berikan surat penyerahan diri dan tekan kesepakatan akan kerjasama, tunduk di bawah aturan negara Islam, bayar pajak sekian kepada Islam setiap tahunnya. Selesai. Itu saja dinakluk negara-negara itu. Enggak perlu lagi pakai pedang, enggak lagi pakai panah dan kuda. Walaupun seperti itu kekuatan yang kalian punya, jangan sampai lalai main panah. Masya Allah, panahnya berdebu. Mana ahli panah? Sampai semuanya sudah disiapkan, tempat panah sudah. Ada yang kreatif dari bambu, ada yang kreatif dia rakit sendiri. Produksi tutup jempol apa? Hah? Kapling? Tamping? Tampring? Innalillah. Pring pokoknya. Berarti disuruh oleh Nabi manah lagi.
Khair, hadis sahih. Jadi uraian daripada Imam Abdul Rauf di dalam, Allah taklukkan kepada kalian, Allah akan taklukkan kepada kalian bangsa Romawi dalam waktu dekat. Mereka itu adalah ahli-ahli panah, dan Allah akan lindungi kalian dari bahaya mereka dengan perentaraan panah juga. Jadi keahlian memanah sahabat yang dilatih oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mampu mengalahkan negara yang sebelumnya ahli memanah, yaitu Romawi. Kemudian penafsiran berikutnya, yal'abu binabalih wala alaikum an tattahimu birami idza harabtumur rum wa takunu mutamakkinina minhum. Bukanlah sebuah kewajiban, tidak kewajiban kalian mementingkan memanah ketika kalian berperang dengan Romawi saja, dan kalian akan menang dari mereka. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi permainan, karena setiap jiwa punya kecenderungan untuk bermain. Setiap jiwa punya kecenderungan untuk bermain, punya kecenderungan untuk berhibur. Lalu Rasulullah, maaf syariat Islam, Rasulullah dalam tanda kutip syariat Islam memberikan arahan semua kebutuhan manusia. Ada manusia yang tidak punya kecenderungan bermain? Pasti ada. Maka bermain yang sunnah, renang, berkuda, memanah, apalagi itu, gulat. Nah, gulat bukan adu tangan tuh, panco, bukan panco, punco. Nah, tapi gulat. Taruh tangan di pundak dia, astagfirullah. Taruh pula tangan dia pundak antum, dorong. Oh. Nah, itu gulat. Bukan gulat berguling-guling, tidak. Itu di lapangan yang enggak ada tiangnya itu. Tapi jangan langsung dites. Antum kan main tes saja. Nah. Jadi ada panduannya juga. Nah, kemudian berhibur, imalatun nufus manusia. Allah yang maha menciptakan, dan Allah tahu di dalam diri manusia itu ada keinginan untuk berhibur. Maka diberikanlah hiburan yang dibenarkan oleh syariat Islam, musik yang tidak menggunakan tali, senar, dan gesekan. Nah, itulah rebana. Saking semangatnya berlubang rebana. Yang berlubang aja diperbaiki. Itu baru satu set. Biasanya orang pakai 2 set sekaligus. Takut roboh aula ini, pakai 1 set aja dulu. Itu imalah untuk berhibur. Fadribu alaihi biddufuf. Mainkanlah rebana-rebana kalian. Ketika hari Id, itu diantara yang Nabi SAW menyarankan untuk memainkan rebana, syukuran, khitanan, baralean.
pakai rebana. Tapi tim nasid buatlah nasid yang untuk beralih nikah, nasid Idul Fitri, nasid Idul Adha, kambing kayak judulnya, kambing korban. Buat aja sendiri, pakai bahasa sendiri. Pencipta lagu Muhammad Ibnu, judulnya Kambing Korban. Pencipta Abid Sufi, judul Baralek Gadang. Ini sama aja nasinya. Baralek, pengajian, khitanan, akikahan. Akikahan itu kan ada nasinya juga. Nggak ada, kita buat. Judulnya cukur rambut, nah gitu. Nah, bahkan nyanyi-nyanyian yang didengarkan oleh sahabat, yang didengarkan oleh Rasulullah dari sahabat, itu adalah cerita-cerita zaman jahiliyah, cerita perang zaman jahiliyah. Itu yang didengarkan oleh Rasulullah, cerita mereka dulu di zaman jahiliyah. Kalau begitu, berarti bisa saja nyanyian itu adalah cerita sebelumnya, Datuk Maringgih misal. Nah, terakhir, satuftahu alaikumud dunya, akan ditaklukkan, akan dibukakan, ditaklukkan, alaikum di atas kalian akan dunia, hatta tunajjidu buyutakum, sehingga kalian akan menghiasi rumah-rumah kalian, sehingga kalian akan menghiasi rumah-rumah kalian, kama tunajjadul ka'batu, sebagaimana dihiasi akan Ka'bah. Bagaimana dihiasi Ka'bah? Nah, Ka'bah bagaimana cara dihias? Dan hiasan Ka'bah itu dibenarkan oleh Rasulullah. Cara menghias Ka'bah bagaimana? Nggak tahu? Ditutup dengan kain. Ditutup dengan kain. Lihat hari ini, ketika orang mengadakan kenduri, apa hiasannya? Ditutup dinding-dindingnya dengan kain. Bahkan sepanjang rumah itu ditutup dengan kain. Pernah lihat nggak? Habis kemarin barang ada tutup dengan kain. Kenapa nggak melarang? Sudah ada dindingnya, tutup lagi dengan kain. Hijau, merah. Kemudian di belakang tempat pelaminan itu berapa lapis tutupnya itu? Kapan hal itu terjadi? Ketika dunia sudah kalian miliki. Nah, seperti dihiasinya Ka'bah. Fa antumul yawm, keadaan kalian hari ini, keadaan kalian hari ini, kadang sehari lapar, kadang 2 hari lapar, kadang 2 bulan Rasulullah tidak menyalakan tungkunya. Ada di antara sahabat, yaitu Sayyidina Abu Hurairah dan kawan-kawannya, pingsan asbab kelaparan. Hari ini itu justru lebih baik dari hari itu, ketika kalian mendapatkan dunia berlimpah,
sehingga kalian gunakan uang menghiasi rumah-rumah seperti menghiasi Ka'bah. Jadi letak sebuah kebaikan menurut kacamata Islam, kebaikan umat menurut pandangan Islam, bukan dari melimpah ruahnya dunia, tapi sejauh mana dia menata kehidupan dengan sunnah. Maka roba yang ada di benak otak itu menilai kesuksesan dengan banyak uang, menilai kemajuan itu dengan kekayaan, menganggap sebuah keberhasilan sebuah masyarakat kalau ekonomi maju. Ternyata tidak. Kita pernah dengar di daerah-daerah yang terdekat di tempat kita, bagaimana kepada satu desa, ada 2 desa yang beberapa tahun, berapa puluh tahun yang lalu pernah dibukakan dunia kepadanya. Sampai-sampai dia merokok pakai uang, saking songongnya. Diambil uang 50.000 rupiah, beli dia tembakau, dimasukin dia di dalam, kemudian dia nggak tahu dia apa itu namanya, hisap. Masya Allah. Bukan dia beli rokok, tapi uang jadi rokok. Dilintau situ. Nah, ada lagi satu tempat Allah berikan kekayaan anak mudanya. Pagi ini dia beli motor, sorenya dibawa ke sawah. Kemudian dia balap ke pematang sawah, jatuh, tertancap di lumpur, balik dia. Nah, tinggal di situ bangkainya. 3 hari lagi beli lagi. Karena dunia ada semakin banyak. Akhirnya hari ini 2 tempat itu miskin. Nah, sama ada monyet dapat pisang, makan dia semuanya, kenyang perutnya, tergelepar mati dia. Monyet nggak tahu menata kekayaan. Maka lebih baik hari ini nggak ada yang mubazir, nggak ada yang korban, nggak ada yang narkoba, karena hidupnya pas-pasan. Lebih baik begitu daripada diberikan dunia, akhirnya dia beli sembarang makanan, dia beli sejenis apapun minuman dengan uang yang dia punya, mendingan hidup pas-pasan. Maka Nabi bersabda, ketika dunia ditaklukkan, kalian akan menghiasi rumah kalian seperti dihiasinya Ka'bah. Kalian hari ini yang kurang makan, itu nasibnya lebih baik dari hari itu yang dunia melimpah. Lal faqru akhafu alaikum, bukan kemiskinan yang saya khawatirkan terhadap kalian, tapi yang saya khawatirkan adalah melimpahnya dunia. Jadi jangan khawatir dengan ijazah. Itu sesuatu yang Nabi tidak khawatirkan. Itu apa antum khawatirkan? Nah, satu saat nanti yang perlu dikhawatirkan ketika dunia melimpah ruah. Nah, sehingga tidak selera lagi dengan ayam, tidak selera dengan daging, maunya makan daging ular, kecoa, kalajengking. Ini negara-negara maju nggak selera lagi dia, daging sapi nggak selera, dengan ikan apalagi, telur apalagi. Antum yang telur aja udah mulai muak. Nah, sudah kemajuan berarti itu. Lama-lama dengan ayam muak, dengan kambing muak, ayam bosan ya, apa yang bisa dimakan lagi? Akhirnya dicoba ular lah. Bahkan sampai satu target,
yang Allah nampakkan kepada manusia. Allah nggak berikan kepuasan makan kepada dia, sehingga dia puas kalau makan makhluk itu hidup-hidup. Dia makan hidup-hidup, ala jengking, disengat di tenggorokan, oh itu baru terasa. Nah. Karena sentuhan bumbu tidak lagi pengaruh sama lehernya. Nah, jadi yang beracun-racun begitu setelah makan pingsan sebentar, nah itu dia rasa ada reaksi gitu. Khair, insyaallah.